Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Yunintia. Saya akan membahas apa saja teori-teori dalam struktur modal. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu struktur modal itu adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Jadi teori struktur modal itu ada 6. Yang pertama itu adalah teori pendekatan tradisional. Jadi pendekatan tradisional itu berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh dengan perusahaan secara optimal. Lalu yang kedua itu ada teori pendekatan Modigliani dan Miller atau disebut teori MM. Dalam teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya itu teori dibagi dua. Yang pertama itu tuh ada teori MM tanpa pajak dan teori MM dengan pajak. Teori struktur modal modern yang pertama itu ada teori Modigliani dan Miller. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka. Teori MM dengan pajak itu akan dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Jadi di mana utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga itu bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Dan teori yang ketiga itu ada teori trade-off dalam struktur modal. Jadi di sini perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu. Jadi di mana penghematan pajak atau tax dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Lalu yang keempat itu ada teori pecking order. Teori pecking order ini menjelaskan kenapa perusahaan mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi, padahal mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Jadi secara spesifik perusahaan ini mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Sebagai berikut, pecking order itu perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Terus perusahaan juga menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Lalu yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan ini tidak mempunyai informasi yang sama. Jadi prospek dan risiko perusahaan ini tuh tertentu mempunyai informasi yang lebih dari pihak lainnya. Untuk teori ini terdiri dari Myers dan Majroof. Terus ada signaling juga cuman ada 2. Lalu yang terakhir ada teori keagenan atau disebut agency approach. Pendekatan ini tuh bisa dibilang struktur modal yang disusun untuk mengurangi konflik antara berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Jadi free cash flow ini di mana kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut, atau utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik tersebut gitu. Jadi menurut saya untuk melakukan perhitungan yang benar mengenai struktur modal, perusahaan perlu menggunakan software akuntansi secara online atau jurnal-jurnal yang sudah ditentukan agar sistem akuntansinya itu bisa berguna dengan baik dan laporannya juga terkendali. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.